hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kebetulan ini karena ada tugas keterampilan agama yang dimana dosen pengampunya itu Bu Siti Zubaidah, dan hari ini kami akan berbincang sedikit perihal anak muda. Sebelumnya aku bakalan kasih basic information dulu tentang kami semua. Nama aku Jasri Maulina. Nama aku Vivi Rafika Rusti. Nama aku Ida Mudawanti. Dan nama aku Rian Rizky Ramadan. Ya, itu sekitar basic information tentang kita ya guys ya. Jadi udah aku kasih tahu kemarin perihal KDI about anak muda, yang dimana di situ udah ada banyak juga yang kasih pertanyaan, dan makasih juga yang udah kasih question kalian di KDI-nya aku. Ketika yang membahas atau memperbincangkan perihal anak muda itu kayak udah menjadi suatu polemik yang dimana banyak orang yang beranggapan di luar sana kayak anak muda zaman sekarang tuh bisa cuma foya-foya, narsis, yang sama-sama kita tahu anak muda zaman sekarang itu kayak dianggap nggak ada gunanya gitu. Kayak kalau menurut pendapat Rian sendiri, anak muda itu apa sih? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya anak muda itu dimana mereka itu beranjak dari masa mereka kanak-kanak hingga mereka beranjak dewasa, dimana mereka itu ingin mencari jati diri mereka, sehingga mereka rasa tahu mereka sangat tinggi. Jadi disitulah terbentuk karakter-karakter yang mana mereka itu menjalankan segala sesuatu perihal hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka dapat di masa mereka berkembang tersebut. Berarti kalau menurut Rian tuh kayak pengertian anak muda bagi Rian tuh mereka itu orang-orang yang membawa ke hal yang positif gitu kan ya. Terus mencari jati diri dari dulunya itu menuju sekarang itu gimana itu? Kalau menurut Ida? Yang pastinya anak muda adalah kayak kita masih tergolongan muda ya pastinya ya. Semoga ya emang iya. Karena kita masih dalam pada fase muda yang dimana masa-masa pada kita masih ya sih bagian cari jati diri, masih jiwa bebas-bebasnya. Mungkin karena jiwa-jiwa bebasnya ini dan mereka mungkin kurang arahan, jadi akhirnya makanya timbullah tadi polemik tentang banyaknya yang pengaruh negatif dari anak muda. Apa itunya? Padahal banyak padahal sebenarnya masih banyak hal-hal positif. Maksudnya anak muda yang positif juga banyak, cuman mungkin karena presentasinya kebanyakan adalah anak yang pas nyari jati dirinya segalanya nggak diarahkan, jadi mungkin lebih banyak. Tapi yang karena negatif gitu, jadi ya padahal ya masih banyak juga yang positif gitu. Kayak mungkin bisa dibilang kalau anak muda zaman sekarang itu sebenarnya orang tuh mengarah ke hal-hal yang positif. Bisa jadi itu karena berpengaruh lagi ke pergaulannya mereka. Kayak basik Rian, basnya Ida, basnya Vivi kan pesantren nih. Kayak gimana sih pas kalian, ini kan udah kuliah nih, pas kalian dari SMA pesantren, terus pas udah kuliah ketemu dunia luar, itu tanggapan kalian gimana sih pas ngeliat pergaulan dunia luar yang sebelumnya kalian itu tertutup gitu? Terkejut sih awalnya. Terkejut. Kalau Ida? Ya pasti ya kalau terkejut ya. Cuman di situ jadi kita lebih tahu ya kayak bagaimana sih cara menggunakan ilmu-ilmu yang kita dapat pas ketemu sama orang yang lebih beda. Soalnya kan kalau di pesantren kan basicnya semua tahu, semua tahu yang perlu ditanya. Ya, jadi tapi kalau di luar kan kayak ya lebih ini aja, lebih bisa mengimplementasikan apa yang udah didapat dia. Kalau Rian? Nah, ini asik nih. Jadi kalau semasa saya dulu, yang mana saya dulu di masa SMP atau MTS-nya saya masuk di pondok, kemudian saya beranjak ke SMA, saya dipindahkan oleh orang tua saya ke SMA umum, di mana dari ruang lingkup yang Islami ke ruang lingkup yang umum, Sosial gitu. sosial yang umum, jadi kayak lebih Beda gitu. shock gitu, terkejut. Nah, yang mana saya mula-mula introvert terhadap keadaan Jadi dan extrovert. jadi berbaur, Harus menerima gitu. Jadi Kayak dipaksa jadi ekstrovert gitu. ya, Karena keadaan dan situasinya. Kayak ini kan pas yang di pesantren ini kan basicnya emang kayak Islami, kalian harus introvert. Pas kalian keluar harus ke lingkungan yang penuh dengan sosial, kayak ada nggak rasa-rasa pengen nggak sih kalian tuh ninggalin nilai-nilai yang ada di pesantrennya itu, kayak pengen berubah nggak sih pergaulannya? Karena ada sebagian anak muda yang
dari dulunya dia pesantren, terus ketika dia keluar dia jadi berubah. Iya. Maksudnya pergaulannya berubah jadi ke hal yang buruk dari awalnya positif, terus pas keluar dia dari pergaulan itu jadi negatif gitu. Kalian pernah nggak ngalamin hal itu dari diri kalian sendiri? Itu biasanya kalau misalnya nggak bisa ini ya, ngarahkan dirinya ke arah mana gitu. Nggak bisa ngontrol gitu. Iya. Sebenarnya kalau lewat pengalaman ya sebenarnya emang nggak harus introvert ya, Iya. harus introvert. Maksudnya ya banyak juga ini extrovert, cuman mungkin dalam pergaulannya kayak kita lebih muslimah ya, lebih membatasi, lebih kayak mana ya. Cuman kalau misalnya dari pengalaman sebenarnya bukan berat kayak ada nih yang di pondok pas keluar makin buruk karena nggak mampu ngarahin gimana yang seharusnya nilai-nilai itu dia tinggalin, karena aku merasa kayak ini loh anak muda yang aku mau gitu loh, kebebasan tuh yang kayak di luar, di Iya. pondok tuh dikurung. Tapi kalau misalnya ada juga anak yang di pondok bandel nih, apa-apa nggak mau ikut program ini nggak mau ikut, tapi pas di luar cadaran jadi hafidh banyak juga. Udah gitu biasanya rasa capek dia degil itu udah habis nih. Ya. Jadi pas udah di luar itu ya udah balik lagi ke jati dirinya yang sebenarnya. Sebenarnya tergantung Tapi masing-masing. kebanyakan sih memang kalau misalnya dari pesantren itu pasti karena di dalam gitu kan. Begitu dia keluar itu, nah disitulah dia ngerasa ini dunia baru. Aku harus punya kebebasan. Nah disitulah dia ngerasa, dan kebanyakan nih salah ngambil pertemanan gitu dalam milah itu susah. Jadi lebih berpengaruh dalam lingkungan gitu. Iya. Pergaulan semuanya lagi. Ya, sekarang kita lanjut ke Q&A yang kayak udah aku kasih tahu di Instagram aku sendiri sama Instagram konseling. Aku di situ buat Q&A buat anak muda. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang memang udah aku pilih sendiri buat aku diskusikan sama mereka semua. Jadi pertanyaan pertama itu dari Deandra Azra. Pertanyaan itu, maka mana lebih baik anak muda yang paham agama tapi pergaulannya buruk dengan anak muda yang paham agama tapi tidak punya pergaulan? Sebenarnya gini ya, harusnya kalau emang yang paham dia bakal hindarin hal itu, karena dari basicnya emang paham. Kecuali kalau kita tahu, misalnya nih, aku tahu nih table manner kayak gimana nih caranya kalau misalnya pakai garpu kayak gini, aku hanya sekedar tahu tapi nggak aku implementasikan ke dalam sehari-hari karena aku hanya sekedar tahu, aku nggak tahu benefitnya apa, aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau aku nggak bikin kayak gitu. Sama kalau dia yang paham ya dia nggak bakal terjerumus dong ke hal-hal yang nggak baik gitu, yang nggak sesuai norma. Jadi kalau menurut Dara lebih baik anak muda yang taat tapi dia punya pergaulan yang buruk gitu. Enggak dong, enggak harusnya kalau emang dia paham tentang ketaatan itu apa, dia nggak bakal masuk ke situ. Jadi itu bukan sesuatu hal yang harus kita pilih, tapi emang kalau misalnya basic dasarnya emang udah pemahaman yang baik, udah bukan cuma tahu tapi pemahaman baik, benefitnya apa, ininya apa, kekurangannya apa, harusnya dia mampu membentengi diri dia dari hal-hal yang nggak baik itu dan bukan yang buruk. Tapi kalau aku pribadi, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, mana lebih baik anak muda yang paham agama tapi pergaulannya buruk dengan anak muda yang paham agama tapi tidak punya pergaulan, kalau aku lebih ke anak muda yang paham agama tapi pergaulannya itu buruk. Karena dia udah taat terus pergaulannya itu buruk, di situ dia kayak punya challenge sendiri dimana dia harus memposisikan dirinya itu supaya tetap taat di kalangan lingkungannya itu yang buruk. Kalau bagi aku itu lebih ke situ sih, lebih ke anak muda yang dia taat tapi pergaulan yang buruk dibandingin anak muda yang taat tapi dia tuh gak punya pergaulan. Tapi kan itu susah biasanya menerapkan. Ya, soalnya Kebanyakan orang ini ya ikut langsung ya udah pergaulan yang buruk ya otomatis ikut buruk juga. ya, soalnya kayak yang ya adalah hadis Nabi ya kan yang bilang kayak kita bakal berpengaruh apanya lingkungan bakal emang berpengaruh bener ke dalam diri kita. Ya berarti kalau misalnya kita emang kayak gitu untuk men-challenge untuk kita untuk sampai ke tahap yang buat mereka ikutin kita, bukannya nggak mungkin, itu mungkin ya, itu possible bukan impossible, tapi itu bakal bener-bener emang kita standar kita dari keimanan apanya basicnya emang bener-bener harus kuat supaya nggak keikut, karena ya namanya lingkungan kan kayak ya sangat berpengaruh. Jadi ya itu segala sesuatu mau dia baik atau buruknya tergantung apa latar belakang pada masa tersebut. Oke, jadi terima kasih ya buat Deandra Azra yang udah bertanya. Jadi ini kalau mana lebih baik anak muda yang taat tapi pergaulannya buruk sama anak muda yang taat tapi nggak punya pergaulan, itu kembali ke diri sendiri. Kalau memang kamu sanggup untuk berhadapan dengan dunia luar atau lingkungan kamu yang kayak gitu, ya udah berarti tergantung kamu mau memposisikan itu di mana. Kedua-duanya itu baik. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua dari
Syaktila_2405 pertanyaan itu apa yang menjadi hambatan bagi anak muda milenial sekarang yang sangat sulit untuk bisa taat? Kalau kita tarik ke permasalahannya ya, zaman sekarang teknologi lagi canggih-canggihnya, di mana informasi kita bisa dapetin dari manapun. Pakai baju baru meskipun makan cuma pakai tempe, posting di Instagram biar nambah followers. Informasi ini Bener banget. dan akhirnya karena banyak tadi informasi yang kita terima, kita merapikan kayak kita menerapkan dalam mindset kita secara langsung. Kita udah ngatur mindset kita kayak gini, yang jadi namanya gaul tuh harus gini loh pertemanannya, yang namanya laku tuh kamu tuh harus punya pacar. Jadi secara nggak langsung informasi-informasi yang kita tengok itu merubah mindset kita untuk yang kayak gitu loh. Jadi karena kita tadi kurang bisa menyaring apa yang seharusnya kita patri dalam pikiran, jadi akhirnya semua mulai dari sampah apa masuk semua pikiran, jadi membentuk kita kayak apa sih nggak penting tak aku, yang penting tuh gini loh, gaul tuh gini loh, Jangan Untuk- sampai ketinggalan zaman. kayak karena emang terpatrinya kayak gimana sih yang gaul, ketemuan yang gaul, bawa pacar kamu dong biar kelihatan laku. Zaman sekarang nggak pacaran. Ketinggalan zaman. Jadi sebenarnya karena teknologi tadi, tapi sebenarnya emang teknologi kan punya pro kontra ya, punya Ya, banyak buruknya banyak. Jadi gimana kitanya untuk menyaring hal itu? Ya. Ya berarti itu kembali lagi ke kitanya gitu. Ya. Bisa jadi kalau yang membuat anak muda nggak taat itu kembali lagi ke lingkungannya juga Iya. sih, ya, pertemanannya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Aina 113_. Pertanyaan itu, gimana sih tanggapan kakak di zaman sekarang dengan anak-anak muda yang mencari ketenangan di luar keimanannya sendiri? Kalian dong pengen tahu loh gimana mencari ketenangan di luar keimanan sendiri, itu kayak dia minum alkohol atau kalau istilah anak zaman sekarang ngedugem ataupun yang lainnya. Ya, jadi setiap orang mempunyai permasalahan yang berbeda dari setiap manusia. Nah, jadi bagaimana dia menyikapi masalah-masalah tersebut tergantung apa dasar dia dari dulu. Mungkin dia pernah belajar di sekolah tentang agama, ataupun mereka sama sekali tidak mengenal apa-apa tentang keagamaan tersebut. Nah, jadi itu sebenarnya apa sih landasan dia sehingga pemecahan masalah tersebut keluar dari akidah-akidah Islam seperti sekarang ini, dimana ya kalau stres pergi ke tempat yang minum-minuman yang banyak, alkohol yang sekarang menjadi minuman seperti sehari-hari, itu na'udzubillah menjadi sangat memprihatinkan ya di masa sekarang. Ya, jadi solusinya carilah relasi-relasi di mana sekarang ini banyak itu teman-teman menjadikan suatu organisasi yang menuju ke jalan-jalan yang baik. Ya. Nah, seperti contohnya kayak di kampung. Di kampung itu kayak di kampung saya terdapat remaja masjid. Nah, bisa masuk ke situ. Dimana di situ kita ya walaupun tidak sebagus organisasi-organisasi di tempat-tempat lain, tetapi di situ banyak tentang menyangkut paut tentang keislaman, mengajak. Nah, jadi ya sedemikian rupanya masuklah ke situ. Ya otomatis di situ bakal pikiran kita juga bakalan tenang. Kalau nggak minimal healing lah ke laut gitu kan, ke laut lah ya. Ini healingnya entah kemana-mana ya kan. Jangan ke diskotik gitu, minimal laut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah yang keempat berarti ya. Dari Ariel _. Di era modern sekarang, bagaimana cara remaja agar dapat berinteraksi luas namun tetap dengan norma agama? Di era modern sekarang. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya. Ya, jadi gimana cara kita kalau lanjutin? itu termasuk dalam kategori pencanggihan teknologi zaman sekarang. Iya. Remaja akan dapat berinteraksi dengan luas. Bisa jadi kan boleh juga kalau dia tuh ngelakuinnya dengan cara bergabung dengan organisasi
organisasi atau mencari relasi gitu, itu bisa juga. Mungkin ada pendapat dari Ida. Ya pasti ya, kayak namanya juga kita mau mengembangkan diri dan kayak untuk nyari relasi tuh kayak untuk relasi untuk yang kayak kita untuk ngajak kita untuk baik tuh gak sulit sebenarnya, kayak di mana mana itu loh, asalkan kita mau nyari. Tapi bedanya kecuali kalau kita mau nyarinya yang tapi aku maunya yang relasinya masih gaul, kalau misalnya pergaulan luasnya aku maunya nongkrongnya enak-enak, maunya sholatnya gak apa-apa ditunda-tunda, itu yang salah. Jangan nyarinya yang kayak gitu, karena emang pusat dari kita nyari itu apa? Tuh, untuk Ini yang berbasis norma agama nih. yang berbasis norma agama, maksudnya ya tadi sesuai dengan aturan agama. Jadi ya Ariel ya. Oh iya, dan aku loh yang siapa sih namanya yang dia tuh dari Jepang, besok sekarang di Harvard. Jilbabnya masih panjang malah kan jilbab dia. Sekarang udah nikah, bisa-bisa aja sampai ke sana. Luas nggak relasinya, luas dari mana-mana negara, tapi masih mempertahankan hijabnya. Sama diri Iya. sendiri itu gimana ya? Ya, pokoknya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Udah kelima berarti ya. Dari Abel Aprina, makasih Abel udah bertanya. Jadi pertanyaan itu, bagaimana caranya menanggapi sifat atau perbuatan remaja yang tidak sopan tapi malah mereka anggap kekinian? Contohnya kayak ngomong kasar, slebel gitu. Nggak, itu nggak termasuk sih. Cuman ya udah dijadiin tren aja sih, kayak ngomong kasar, AJY atau AJG atau Ada yang orang lain. kayak udah ini ya omongan sehari-hari gitu. Iya. Malah kalau misalnya nggak ngomong itu kayak kurang gaul, terus kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi tanggapan dari Vivi sendiri itu gimana sih? Ya anak muda yang ngomong kasar, tapi udah dianggap itu hal yang biasa karena udah kekinian banget. Nah, semuanya itu balik lagi ke masalah pergaulan ya. Karena pergaulan dan relasi itu sangat sangat mempengaruhi kayak mana kita gitu, diri kita sendiri. Nah, biasanya kayak omongan kasar atau bicara-bicara yang nggak sepantasnya itu tuh biasanya kadang terikut sama teman gitu. Memang nggak bisa temennya yang disalahin, emang harus diri sendiri lagi, nggak boleh terikut. Tapi, nah tanda kutip, relasi dan pertemanan itu sangat mempengaruhi, kembali lagi karena diri kita sendiri itu dilihat dari temannya. Nah, kalau misalnya ibaratnya kan ada kan, kalau misalnya berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, maka kita juga ikut wangi gitu. Kalau misalnya berteman dengan Pandai besi. nah kita juga percikan api gitu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi la yuhibbullahu al-jahra bisu, yang mana bunyi artinya Allah tidak menyukai ucapan orang-orang yang buruk. Nah, jadi Allah saja juga melarang bahwasanya orang-orang itu mengucap-ucapan yang buruk. Oh, itu terhadap teman sesama, bahkan lagi terlebih lagi kepada orang tua. Dan Supaya pastinya menghindarinya, supaya nggak kayak gitu mulai ya dengan mengingatkan ya, yang pasti kan harus mengingatkan ya. Dakwah itu harus kan Iya. pada semua apa nahi munkar itu harus ya. Jadi gimana caranya untuk kita mengingatin orang di sekeliling kita, kayak jangan ngomong kayak gitu. Bukan kayak karena udah terlalu kayak udah biarin aja, udah biasa, bukan ya. Nanti kalau aku ingatin aku dibilang soalin banget sih. Kayaknya harus nggak mengingatkan ya. Tapi yang pastinya ya kalau kamu yang namanya kamu sayang sama teman kamu supaya dia nggak masuk neraka ya, kamu tarik sama-sama masuk surga. diingatkan. biar nggak sama-sama di dunia aja, nanti di akhirat juga. Dan biasanya teman itu kalau misalnya kita cari teman-teman baik di dunia, maka biasanya di surga teman yang baik tadi bisa Allah akan mensyafati, mengumpulkan, ya ya, kan? mengumpulkan. Berarti itu tersendiri gitu. berarti untuk Abel Apriana itu tetap nggak baik meskipun sekarang udah dianggap kekinian sama anak remaja zaman sekarang ya. Nggak baik dong. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari siapa ya? Ini dari salah satu nama seling, nama dia itu Laira Fitri, jangan lupa di follow. Laira Fitri _. Jadi pertanyaan itu, gimana caranya jadi anak muda yang keren gaul tanpa pacaran? Kamu nanya? Ya. Nah, ini kita mulai. Mulai dari dia dulu dah. Saya nggak banyak-banyak, cuman mau bilang Goblok. lalat itu Lalat tuh baru mungkin apa? enggak. Ya
cukup sulit meyakinkan lalat bahwasanya bunga mawar lebih harum daripada sampah. Oh. Cukup sekian. Nggak, jadi keren itu nggak mesti harus pacaran. Jadi keren nggak mesti harus pacaran. Ya. Bahkan kalau menurut pandangan aku sendiri, karena aku memang nggak pacaran gitu kan, ya jamek sih. Lebih ke kayak hidup tuh nggak perlu ada pasangan gitu, nggak mesti harus pacaran untuk jadi keren. Bisa kok kayak gabung ke organisasi atau munculin diri lah di lomba-lomba gitu, itu udah keren, nggak mesti harus pacaran gitu. Dan kayak apa sih emangnya benefitnya yang kalian dapat? Manfaatnya. Oke, tau gak, aku pernah lihat ya di podcastnya Desta Vincent kalau nggak salah ya. Iya. Apa di mana pokoknya intinya di situ Soleh Solihun bilang kalau saya pacaran itu maaf ya maaf kata sebenarnya cuma tujuannya untuk ciuman. Karena gini, karena kita karena sebenarnya kan kayak apaan sih? Tapi kok dipikir iya juga gitu. Kayak misalnya gini, kita bilang pacaran itu kenapa? Karena aku sayang sama dia. Tapi beda sayangnya. Iya. Aku ke kakak sayang, Nafsu ke sih, adik nafsu sayang. ya. Cuman ditambah sama nafsu. Kenapa? Aku nafsu sama dia, makanya aku pacarin dia, ya kan? Jadi sebenarnya kita jadi para cewek ya harusnya hati-hati dong. Dia deketin kita kenapa? Nafsu, karena nafsu. Jadi suatu saat kok kamu jadi pelampiasan nafsu dia karena salah siapa? Jangan sampai kita membuka diri untuk hal-hal yang nggak baik. Terus juga kayak kita sekarang bilang, tapi pacarannya sehat, pacarannya Islamis. padahal mencari zina haram. Tapi haram jadi suci. Kalau udah dicuci pakai air zam-zam. Kayak Iya. kita dipikirin aja itu dah zina pikiran. Iya. Pas kita lihat berbunga-bunga mata kita lihatnya udah zina mata. Sebenarnya yang macam-macam Terus budaya kayak kayak aku mau pacaran sama dia karena support sistemnya ada. Orang tua kamu kurang ngasih apa? Biaya ada dia lah. Dari beliau tuh, habis tuh apapun dimotivasi ke orang, tapi dia nggak motivasi aku, orang tua aku nggak dukung. Cari teman yang motivasi kamu, nggak semua harus melulu aku harus pacaran. Giliran Dia patah harus hati support aja system. baru mau sama orang tua. Giliran patah hati, nangis-nangis, kurang diri di kamar, sayang-sayang. Iya, pokoknya kayak gitu. Galau, Iya. posting video set. Padahal saran itu sih menurut aku ya tujuannya cuma buat putus gitu. Iya. Terus kayak dibilang, enggak kok, aku ada yang udah sampai nikah kayak gitu. Gimana kamu bisa mengawali sesuatu yang suci itu dari yang nggak buruk? Dari yang Iya. buruk gitu loh. Kayak Pas banget ya buat keadaan. iya kan. Abis itu ya intinya pacaran tuh gak ada benefitnya. Jadi mendingan saran aku mendingan gak usah karena emang dilarang oleh agama lah tak pro zina ya. Jadi pastinya menurut aku janganlah sampai pacaran karena kayak orang-orang di sekeliling kita mampu kok untuk buat kita menjadi pribadi yang lebih baik, mampu support kita, mampu intinya gitu ya teman-teman. Karena lagian yang namanya jodoh tuh udah ditentuin juga. Jadi ngapain mesti dicari, kalau memang udah waktunya ya udah ketemu, nikah, gas gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa ya? Dari Viradelia.hs. Kak, gimana caranya supaya bisa menjadi anak muda yang selalu cinta akan Nabi di era banyaknya anak muda yang lagi marak-maraknya fans sama pemain bola? Kayak sama Rian dong ini. Kasian cowok. Cukup menarik. Jadi ya seperti bagaimana kalau biasanya kalau ada event-event besar kayak permainan bola, terus kayak hip-hopers. Nah itu sama-sama mengidolakan orang-orang tersebut, yang mana mereka itu belum tentu bersunat. belum tentu disunat. Yang mana mereka angan-angan, mereka panjang fotonya di kamar-kamar mereka. Aduh, itu sangat membagongkan bagi saya. Iya, nggak akan tercapai juga. Jadi ya sekarang banyak banget tahu ini majelis-majelis ilmu yang mana bukan kita yang mengunjungi mereka, tapi mereka yang mengunjungi kita. Iya. Kan benar kan? Iya. Kayak di Langsa nih, ketika berbicara di Langsa, kayak ada tuh majelis Habib Fahmi. Ya, Majelis olahraga ibu Nah, kalau mau. mereka tidak hanya berruang lingkup di tempat mereka saja berdiam diri, tapi mereka juga berjalan-jalan hingga ke Tamiang. Iya. Biasanya kayak jamaah tabligh itu ada nggak sih di Langsa?
ada mungkin karena kita belum lingkungan di kampus, mungkin mereka berjalan ke masjid. Jadi ya di situ mereka berbicara spesifik tentang bagaimana Rasul, siapa itu Rasul, agar kita ini sebagai orang awam mengetahui siapa itu baginda Nabi Muhammad Biar lebih kenal, biar lebih dekat. Nah, itu dia. Yang pasti cintai kita dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, tapi nggak pernah kita asyik. Dan apa yang pastinya ya, yang perlu kalian tahu kayak ada hadis Nabi kan yang orang itu dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Iya. Jadi ya kalian sendiri nentuin, bukan berarti kalian nggak boleh suka bola atau kayak mana. Ya itu kembali lagi ke diri kalian. Selagi itu nggak melalaikan. Jangan sampai mencintai itu melebihi cinta kalian sama Rasul, sama Allah. Karena kebanyakan malah menonton konser, menonton apa tuh namanya bola. Tapi jadinya nggak sholat tahajud. Padahal sampai jam segitu, sampai jam 3, sampai jam 2. Tapi Malah ada kebablasan lagi subuhnya. Itu udahlah ya. Nggak tahu lah kalian apa itunya. Tapi aku Ronaldo tetap di hati. Ya, aku udah punya pertanyaan nih buat kalian. Ini tadi kayak membahas perihal idola ya. Kayak seberapa penting sih idola bagi kalian? Idola siapa? Idola. Ya. ya pokoknya Idola Rasul apa? Terserah. Bisa rasul, bisa artis atau pendakwah. Kayak seberapa penting sih idola kalau menurut kalian? Pastinya penting banget ya. Karena yang namanya kita untuk melakukan sesuatu kita perlu contoh. Iya. Kita perlu kayak gimana ya caranya? Makanya kenapa dianjurkan untuk mengikuti Rasul, karena sistem kehidupan yang paling baik itu ya Rasul, yang Paling sempurna tuh sempurna. Rasul. nggak ada sedikit pun kekurangannya. Tapi kalau misalnya kalian mau idola tadi kan, kayak ada yang kayak mungkin dia malah kayak kita kasih idolain dia mengingatkan kita sama Allah, ada yang sama ibunya mengingatkan kita ya, itu malah jadi kalian idolain mah dia dapat benefitnya dong. Iya. Ya jadi ini kayak Cari kita apa kita- spesifik idola yang mereka buat? Apa mereka buat idola kita? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Wirda_Tuluzana. Bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul dengan anak muda yang lainnya di era gempuran anak muda yang sekarang banyak membawa pengaruh buruk bagi anak muda yang lainnya? dia tadi makanya disuruh pilah-pilah, maksudnya baik sama semua orang, tapi deket jangan sama semua orang. Baik, emang harus baik kita sama semua orang, tapi kok dekat pilih-pilih, bukan berarti kayak bilang kamu sih pilih-pilih teman. Gimana baiknya kita dilihat dari teman kita, makanya itu kita pilih-pilih. Berarti kuncinya emang di sini masalah pemilihan teman itu harus ya. Bukan berarti harus kayak maunya main kaya iya. itu, tapi maunya sama yang agamanya kuat, mampu bikin kita tergugah. Ini loh baca Quran, ini loh enaknya baca Quran, ini loh enaknya majelis itu, teman kayak gitu lah ya yang dicari. Karena Iya. Tapi kebanyakan ya teman-teman yang kayak gitu tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak memang lebih suka berteman sama yang ya udah ya frekuensi kayak gaul, urusan kayak paham agama, atau kadang-kadang teman-teman yang ngajak ke majelis itu emang kayak susah Iya. gitu loh. Gimana sih Karena- cara kita supaya nanggapinya itu gimana gitu? karena kayak menuju neraka lebih mudah ya daripada menuju Iya. surga. Gratis, sebenarnya gratis. Ya kayak menuju surga tuh kayak dakinya tuh jauh, tapi menuju neraka tuh jalannya datar. Jadi pas kalian bilang pokoknya ya namanya kesalahan itu sesuatu yang buat kalian ragu-ragu dalam hati kalian. Kalian ragu tuh ngucapnya ini bakal baik apa enggak? Udah ditinggalin, nggak usah kayak dan sikap-sikap kita yang karena kebanyakan ya orang jadinya kayak kiranya mau diajak ke majelis, apaan sih? Apa yang naik majelis? Jadi orang yang mau ajak, teman-teman yang mau ajak tuh kayak apa dia orang mau diajak ke majelis ya? Lama-lama jadi berkecil hati, lama-lama jadi kayak oh apa emang aku kurang alim ya? Jadi nggak usah ngajak-ngajak dia. Itu yang bikin jadi menipisnya tadi. Tapi juga ada timbul pertanyaan kalau itu, dia aja ngajak, tapi dia nggak buat. Iya. Nah, itu gimana? banyak banget ya, banyak banget yang orang kayak tapi dia nggak buat sesuatu tuh dimulai dari diri kita sendiri. Kayak ada imam siapa yang kayak mau nyampein sesuatu pertanyaan mau disampaikan jawabannya, dia buat dulu sama diri dia sendiri baru dia sampein, karena bakal dihisap dong kita bilang sama orang tapi kita nggak ngerjainnya. Itu malah 2 kali lipat. Iya. Tapi ya namanya kita mau berubah ya, pas kita lihat kan dia bilang sama aku, tapi kok dia nggak ngerjain. Kamu tahu itu baik, kerjainlah diri kamu sendiri. Udah nggak usah aja bilangin aja orang-orang kayak gitu tuh, emang banyak. Yang intinya
ambil yang bisa diambil, jangan nilai perbuatan dia di masa lalu. Kalau memang apa yang dia bilang untuk memaafkan, ya udah ambil aja gitu. Sama tuh kayak postingan. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Ardika_Muna. Gimana sih caranya ngajak anak muda untuk tidak hanya ngaji melalui sosmed, tetapi juga bisa terjun langsung ke lapangan? Karena hal yang dikhawatirkan di era digitalisasi ini, banyak anak muda yang salah pilih mendengarkan ilmu yang tidak tahu sumbernya dari mana. Yang pastinya namanya orang lebih percaya sama ucapan orang di dekat. Iya. Jadi sebagai orang dekat pasti kita nampak kayak itu, kita bilang langsung kayak mendingan ikut aku, mendingan ini. Mungkin dia bilang ngapain jalan-jalan, ada yang di itu, ada yang di sosmed. Bilang kalau kamu tahu yang ini loh, yang kamu tonton yang ini jangan selagi kamu tahu. Maksudnya kita nggak bisa ya nyegah orang itu terlalu dicegah kan? Kayak ada yang 3 hadis yang apa? Faliyakul khairat yang apa? Yang larang pakai tangan kalau nggak sanggup, larang pakai ucapan, kalau larang pakai itu kan. Benci dengan hati, bisa namanya iman. Jadi kayak misalnya kayak ya orang yang kayak itu sangat membutuhkan dukungan orang-orang yang tahu akan itu. Jangan malah diam aja. Udah biarin aja dia nonton, mungkin baik. Selagi kamu tahu kasih tahu, karena dia lebih percaya sama orang-orang di dekatnya daripada kayak kita ngomong nih. Nggak boleh baca itu. Selagi dia nggak percaya sama kita, nggak diikutin. Ya kan. Jadi ya Intinya gitu ya. Oke, aku punya ini pertanyaan terakhir dari aku sendiri untuk kalian. Benernya kayak gini. Seberapa berpengaruh agama dalam kehidupan kalian? Sangat berpengaruh. Aku mungkin kayak gini ya, kita bahas pertama dari lingkungan ya. Lingkungan agama yang basicnya ini lingkungan Islam dengan dia aja ya. Meskipun ada yang pakai cara, ada yang pakai macam ini, ada. Cuman pas dulu ya aku kecil sampai pas kelas 4 SD aku pikiran untuk pakai jilbab karena sekeliling pakai jilbab. Iya. Ya kan? Itu emang berpengaruh banget. Jadi tuh pas agama tuh penting gak sih buat ini, seberapa penting, seberapa berpengaruh? Kalau menurut aku berpengaruh banget. Dan pas kalian ngerasain kenikmatan itu tuh benar-benar lebih dari apapun nikmatnya. Pernah nggak kalian nangis lagi ada masalah mungkin, tapi ada sih pendapat yang bilang nggak boleh nangis pas sholat lagi ada masalah kalau mikirin dunia. Kalian abis itu cerita sama Allah kayak kenapa ini itu nikmatnya banget, nikmat banget Dari pertama takbir sampai sujud terakhir itu. Kayak langsung dapat teguran langsung gitu. kayak emang bener-bener kayak pas kita deket sama Allah, kita mendekat sama Allah, Allah tuh kayak Ngerangkul. Emang tenang gitu kan. ya makanya kayak kalau misalnya kayak orang bilang kayak nggak sholat tuh kayak gini, sholat tuh kayak gini, berarti dia belum ngerasain nikmatnya, manisnya Ya. ibadah tuh gimana, manisnya ingat Allah tuh gimana. Tapi emang kebanyakan orang itu nikmat ibadahnya itu muncul ketika dia itu lagi benar-benar ada masalahnya, dia benar-benar fokus, itu baru kayak ada pelukan hangat gitu dari Allah. Padahal kan Allah aja kayak pas kita lagi ada masalah cuman datang pas ada masalah, Allah tetap ngerangkul, tetap nyelesain masalahnya. Tapi pas kita lalai nggak mikirin yang ada pas saat kita terpuruk. Iya. Tapi memang gitu, Allah tuh kayak ngasih kita masalah itu karena sebagai teguran. Terus kadang Allah itu kangen gitu kan sama kita. Biar lebih dekat gitu. Ini sangat penting ya. Ada. Karena 90% pun 99% kehidupan kita itu emang diatur dari agama. Yang mana agama itu juga tidak semua orang dalam mendapatkan agama, terutama agama Islam. Tetapi memang kita dilahirkan dalam keadaan Islam, alhamdulillah, karena yang membuat seseorang itu menjadi Nasrani atau Majusi itu tergantung pada orang tuanya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah ngasih question kalian untuk diskusi kita pada pagi hari ini pada MK Keterampilan Agama. Ya, punya quotes gak sih untuk anak-anak muda? Punya dong. Apa tuh, apaan tuh? Jadilah anak muda yang santai tapi galak. Kalau dari aku, jadi anak muda yang gaul tapi tetap taat. Terus dari Kak, Aku nggak ada ya, cuma dari kata Pak yang Insinyur Soekarno yang banyak yang apa yang bagi aku 1000 apa 100 orang tua akan ku tarik yang si Meru itu pokoknya, dan berikan aku 1 anak muda yang akan kuguncangkan dunia. Jadi emang anak muda tuh
memiliki norma-norma agama yang baik. Nah, Dan dong. kalau saya cuma dari sepatah dua patah kata dari Mbak Najwa Ya. yang berbunyi, Indonesia itu tak tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran besar itu daripada anak muda. Yes. Oke guys, sekian aja diskusi kita pada pagi hari ini, pada video ini maksudnya. Mungkin ada kata-kata yang silap atau salah mohon dimaafkan karena kita juga belajar gitu. Makasih juga yang udah dengerin. Mungkin ada yang dengerin ya. Iya. Terima kasih sekali. Ayo guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada pemenang Q&A kepada Syahtila_2405, Aima 113_ dan Dendra Azara.